Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang kisah Kain dan Habel. Iri hati adalah sifat yang merugikan diri sendiri. Iri hati juga merugikan orang lain. Akibat iri hati, kita bisa dimarahi oleh orang tua di rumah atau oleh guru di sekolah, dan kita akan menjadi berdosa. Sifat iri hati adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Baik, mari kita buka pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarilah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai dua orang anak kembar, namanya Kain dan Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel sebagai seorang penggembala ternak. Habel, aku akan mempersembahkan anak domba yang terbaik, gemuk dan masih muda. Aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kain, aku akan mempersembahkan hasil kebunku, tetapi aku akan mempersembahkan yang busuk saja. Habel, Tuhan, terimalah persembahanku ini. Inilah anak domba yang paling aku sayangi. Inilah tanda syukurku kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan buah-buahanku ini. Inilah persembahan syukurku kepadamu, kata Kain. Ada kepercayaan bahwa jika persembahan kita diterima oleh Tuhan, maka asapnya akan naik lurus ke atas. Sedangkan jika asapnya tertiup angin ke samping, berarti persembahan itu tidak diterima Tuhan. Ternyata asap persembahan Kain ke samping, sedangkan asap persembahan Habel lurus ke atas. Kain marah dan mulai iri kepada Habel. Ia membenci Habel. Kain berencana mencelakai Habel. Maka Allah memanggil Kain. Kain, mengapa kamu marah? Jika kamu mengikuti marah dan bencimu, maka dosa sudah mengintip di depan hatimu. Jawab Kain. Kain tidak mau mendengarkan Allah. Ia makin dendam dan mau mencelakai Habel. Pada suatu hari, Kain mengajak Habel jalan-jalan ke kebunnya. Kain kemudian mencelakai Habel. Lalu Allah bertanya kepada Kain, Kain, di manakah Habel adikmu? Kain, aku tidak tahu. Allah, Kain, apa yang baru kamu lakukan terhadap Habel? Sesungguhnya aku mengetahuinya. Aku akan menghukum engkau akan menjadi pengembara di muka bumi ini.
Lalu Kain, Allah, hukuman ini terlalu berat. Aku akan dicelakai oleh orang lain yang aku jumpai. Allah, tidak, Kain. Tidak ada orang yang mencelakaimu. Aku akan memberi tanda di dahimu supaya tidak ada yang akan mencelakaimu. Pertanyaan: apa yang dipersembahkan Kain dan Habel? Kain mempersembahkan hasil kebunnya yang busuk, sedangkan Habel mempersembahkan anak domba yang gemuk, masih muda, untuk Tuhan. Mengapa Tuhan senang menerima persembahan Habel? Tuhan senang menerima persembahan Habel karena Habel mempersembahkan dengan ikhlas hati. Mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain mempersembahkan korbannya dengan tidak ikhlas hati. Mengapa Kain iri hati pada Habel? Kain iri hati pada Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Apa hukuman Tuhan bagi Kain? Kain menjadi penggembala di muka bumi ini. Bagaimana sikap yang baik ketika memberi persembahan kepada Tuhan? Kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Anak-anak yang terkasih, Tuhan senang menerima persembahan Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi dengan hati tidak ikhlas. Hendaknya kita meniru sikap Habel yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan hati yang ikhlas. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.